Pertimbangan saya pada saat itu, jadi saya sebelum ditunjuk sebagai Kapten Timnas Pasangan Amin ini, saya sebagai relawan Purnawirawan TNI Polri. Jadi saya punya kelompok namanya FKP3, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan. Kenapa kami punya kelompok itu? Karena kami melihat situasi negara yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kami terpanggil, hati kami berkumpul dari mulai 1-2 orang, sampai sekarang sudah 125 orang jenderal purnawirawan dari bintang 1 sampai bintang 4. Nah, dari situ kita menginginkan adanya perubahan. Kita melihat sosok perubahan itu ada pada Pak Anies. Ya, siapapun wakilnya, ya kan. Nah, sekarang dengan Pak Muhaimin tentunya lebih bagus lagi. Jadi dari kami mengikuti apa yang disampaikan selama ini oleh Pak Anies, Pak Muhaimin yang menginginkan perubahan ini gampangnya dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik, ya kan. Nah, dari situ itu kita merasa cocok nih. Jadi makanya kami semangat untuk membantu apa yang bisa kita sampaikan kepada pasangan ini. Ternyata saya ditunjuk sebagai Kapten Tim Nasional. Awalnya saya juga kaget. Kenapa saya kan? Kan yang di sana tahu sendirilah, beliau-beliau pengusaha yang punya kredibilitas begitu-begitu ya. Saya pada waktu itu, wah saya bukan pengusaha ini. Rupanya Pak Anies dan Pak Muhaimin punya strategi yang berbeda. Punya strategi yang berbeda karena saya Purnawirawan TNI Polri, khususnya saya mantan pilot tempur yang biasa bergerak cepat dengan hitungan yang presisi. Mungkin dari situlah beliau menunjuk saya. Dan kami kenapa menerima ya tadi? Karena saya memang mendukung, ya kan, mendukung dengan apa yang disampaikan Pak Anies selama ini. Jadi kami siap menerima tawaran itu, walaupun ini bukan tawaran yang mudah. Tetapi ini demi bangsa dan negara, saya siap untuk berkorban untuk itu. Kepada masyarakat yang jelas, beliau ini orang yang bersih, ya, satu bersih. Kemudian dia punya track record yang baik, bisa dilihat, bukan visi misi. Kalau visi misi bisa ditulis lah kan, ya kan. Terus yang ketiga apa? Beliau ini merakyat, ya kan, merakyat kepada siapapun, Pak Anies maupun Pak Muhaimin selalu merangkul. Jadi tidak ada membeda-bedakan. Contoh ini dengan tim nasional ini saja. Kita tim nasional ini kita sebut dengan growing team, the growing team. Jadi tim ini tumbuh terus, bertambah terus Pak. Jadi beliau selalu merangkul siapapun yang ingin bergabung di tim nasional ini diterima Pak, sesuai kompetensinya. Jangankan itu Pak, relawan ini setiap hari bertumbuh terus. Jadi makanya 3 hal itu yang menurut saya salah satunya. Ya, salah satu strategi. Karena kan kita tahulah, sebelum pendaftaran kan itu bukan rahasia umum lagi lah. Oh ini bisa sampai ke pendaftaran nggak? Kan begitu itu kan? Dan itu adalah strategi saya pikir dari beliaunya, ya kan? Dari Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Untuk menata bagaimana strategi supaya masyarakat menyukai, ya kan? Sampailah pendaftaran, sampailah mendapatkan nomor, yang sudah pasti tiket itu didapat. Karena yang lalu kan sering disampaikan, ini bisa nggak dapat tiket, kira-kira begitulah. Ya, dan yang terpenting bahwa menurut saya Pak Anies dan Pak Muhaimin ini banyak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan tadi seperti orang memikirkan atau nggak mungkin nih bisa daftar, nggak mungkin bisa nyalon. Siapa yang bisa begitu? Yang bisa membolak-balikkan hati manusia ini hanya Allah ini. Itulah yang menurut saya banyak bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa mengatakan itu janji manis atau tidak bisa direalisasikan, kita lihat track recordnya di DKI. Jadi apa yang dijanjikan beliau semuanya terrealisasi, bahkan yang tidak dijanjikan pun beliau tunaikan itu. Jadi misalkan tentang IKN kan saya pikir beliau sudah banyak membahas lah itu, ya kan, saya tidak perlu mengulang lagi. Kemudian transportasi, Bapak bagaimana melihat di DKI Jakarta dengan Jaklingko-nya itu, ya, dengan sekarang kita memiliki MRT yang nantinya itu berkembang terus, pengen menyatukan seluruh transportasi yang ada di Jakarta.
Ya, jadi itu adalah yang semua sudah dikerjakan oleh Pak Anies, bukan angan-angan. Jadi gimana orang mau nggak percaya kan? Itu yang sudah terjadi. Makanya ini yang perlu kita gaungkan terus. Makanya Pak Anies selalu mengatakan kan, lihat rekam jejaknya, track recordnya, gagasannya tetap perlu, idenya tetap perlu. Tapi kita harus lihat yang sudah dikerjakan. Kalau belum dikerjakan, kita mau janji apapun, gimana mau kita percaya? Kira-kira itu Pak. Ya, yang saya tahu, yang selalu beliau sampaikan, dana IKN sekian besar, 400 berapa triliun, dengan hanya satu kota, ya kan? Tetapi kita bisa membesarkan kota-kota yang sudah ada ini dengan level seperti Jakarta, kalau tidak salah 14 kota, biayanya kalau nggak salah 180 triliunan, yang saya dengar seperti itu. Itu salah satu membuktikan mungkin perlu ada kajian-kajian seperti itu. Memang undang-undang, tetapi kan perlu dikaji lagi mana yang terbaik atau tidak. Kira-kira begitu, mana yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Kira-kira begitu, itu yang selalu disampaikan oleh Pak Anies. Ya itu nanti, kan belum sekarang, kan sekarang masih proses. Nanti ada kajian-kajian kan, kita nggak bisa sekarang cuma ini stop atau lanjut. Perlu dikaji, perlu melibatkan semua stakeholder yang bisa membahas persoalan itu. Ya saya pikir tuh biarkan rakyat yang menilai lah ya. Dengan situasi seperti ini, cocok atau tidak cocok, biarkan rakyat yang menilai. Saya tidak akan mengomentari itu. Ya, semua itu kan ada proses Pak ya. Tidak bisa semua itu kita dalam kurun waktu tertentu bisa selesai semuanya, ya kan? Jadi itu sudah dilakukan oleh Pak Anies selama ini. Cuman memang belum berhasil semua. Ada tahapan-tahapannya, mungkin baru berapa persen. Ya itu memang perlu ada kelanjutan-kelanjutan. Tetapi itu menurut saya adalah hal yang baik untuk menolong masyarakat. Seperti itu. Karena kan yang diinginkan perubahan itu kan pertama tentang perumahan yang murah. Pendidikan yang murah juga, ya kan? Lapangan kerja, kesehatan. Itu beliau selalu mengatakan 4 ini, perubahan itu. Supaya masyarakat mengetahui bahwa oh bisa ini. Kalau Pak Anies, Pak Muhaimin terpilih, dia bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya ini hanya pendapat saya ya, pendapat pribadi saya ya. Karena saya bukan di bidang itu sebetulnya. Nah menurut saya apa yang disampaikan Pak Amin itu selalu menginginkan keadilan dan kesetaraan. Baik itu apakah pedagang pasar, apakah itu konsumennya. Beliau menginginkan semua itu ada pemerataan dan keadilan. Apakah dia penjualnya yang mendapatkan barang yang murah. Daya beli masyarakat juga mampu. Artinya lapangan pekerjaan ada. Seperti itu, jadi sehingga mereka ingin menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Beliau selalu mengatakan, yang kecil dibesarkan, yang besar jangan dikecilkan. Jadi inilah peningkatan-peningkatan mungkin dari sisi pasar juga seperti itu. Itu pendapat saya. Jadi begini, kita ini modal terbesar kita ini adalah gerakan rakyat. Jadi pasukan terdepan dari pasangan Amin ini adalah relawan, kemudian partai, kemudian ada purnawirawan TNI Polri, ada buruh, tani, nelayan, santri, kiai, etnis Tionghoa, itu semua pasukan terdepan kita. Jadi kita tidak berbicara uang, tetapi ini adalah tumbuh dari hati kita. Bukan berarti kita tanpa uang bisa jalan, nggak bisa jalan, tetap perlu. Tapi secukupnya, seperti saya ditunjuk. Saya selalu berpikir karena background saya tadi pilot, saya selalu memikirkan namanya mission oriented, bukan money oriented. Jadi kerja dulu, lakukan, nanti uang akan mengikuti. Kira-kira begitu. Pasti ada pengumpulan dan kita nanti pada waktunya akan di-launch supaya masyarakat bisa membantu. Bukan masalah nilainya ya, tetapi partisipasi masyarakat yang menginginkan membantu pasangan Amin ini untuk memenangkan di Pilpres 2024. Ya, dari pasangan Pak Anies Muhaimin ini menginginkan ya tadi seluruh masyarakat silakan kalau yang membantu, bukan hanya uang. Yang punya ide silakan ide, yang punya kaos silakan bantu kaos, yang punya uang. Pak Anies tidak menentukan bantuan, cuman Pak Anies selalu menginginkan bantuan dari masyarakat ini kita wadahi semua, kita rangkul karena mereka ini menginginkan perubahan. Jadi apapun yang mereka miliki kita akan terima. Mengalami kendala itu ya jumlahnya aja.
Kalau banyak yang bantu, tapi jumlahnya tidak sebesar yang dibayangkan orang. Tapi kita berterima kasih dan bersyukur. Tadi kita yakin kalau kita ini punya niat baik dan tulus, Allah pasti kasih jalan. Itulah kenapa sampai sekarang ini kita berjalan tetap. Dan dukungan itu makin hari makin besar. Bukan hanya masalah uang. Jadi kita jangan berpikir kalau nggak ada uang nggak jalan. Oh bukan. Kita tetap militansi, kita tetap melaksanakan tugas-tugas tersebut. Allah yang kasih jalan itu. Yakin aja. Ya partisipasi rakyat tadi bahwa kita sangat menghargai dan itu menunjukkan bahwa masyarakat ingin berpartisipasi kepada pasangan Amin itu. Oh ya optimis lah, kan kita punya pasangan Pak Anies Pak Muhaimin ini kan punya basis-basis suara kan. Jadi kita menghitung itu, ada matematisnya kita hitung bahwa kita yakin dengan basis yang dimiliki oleh Pak Anies maupun Pak Muhaimin, misalkan DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, siapa yang nggak kenal PKB di Jawa Timur kan? Jawa Tengah juga ada itu kan, di Sumatera. Kita boleh lihat lah yang lalu-lalu itu bagaimana kan. Jadi kita punya keyakinan itu untuk bisa masuk ke putaran kedua. Ya itu kan sudah berulang-ulang itu pertanyaan lagu lama lah. Politik identitas yang nggak ada buktinya tapi selalu dilabelkan kepada Pak Anies. Ya. Jadi saya pikir udah nggak usah dijawab lagi itu. Kalau dijawab nanti timbul lagi itu urusan itu udah selesai itu yang lalu. Oh iyalah nggak ada masalah itu kan. Seperti itu kan kita ini untuk bangsa dan negara kan. Bukan mau berpecah belah kan. Siapapun nanti presiden dan wakil presiden terpilih itu untuk rakyat Indonesia. Ya kita harus mengakui itu selama tadi jujur, adil, fair itu. Jadi itu saja. Ini kan seperti disampaikan Pak Anies kan. Sekarang banyak nuansa orang ketakutan, ya kan takut curang dan segala macam. Yang lalu nggak ada. Dan ini memang perlu perhatian kita semua, termasuk masyarakat, sehingga sama-sama mengawasi supaya pelaksanaan pemilu ini jujur dan adil. Ya, saya pikir semua orang kalau memang niatnya baik pasti senang yang jujur dan adil. Ya itu kita harus bersama-sama dukung itu. Mau itu kubu manapun, ya kan, masyarakat manapun pasti mengendaki adanya tadi jujur, adil dan fair. Jadi kita tidak perlu lagi urusan itu kita pasti sepakat semua dong, ya kan? Nggak mungkin nggak sepakat. Mungkin kubu nomor 2 juga begitu, pengennya juga begitu untuk jujur dan adil. Jadi kita mendukung kepada itu, kepada semua pasangan calon. Saya setuju kalau itu kita sama-sama untuk memerangi lah katakan kalau memang ada kecurangan itu. Kan sudah beberapa kali disampaikan ya, milenial ini paling besar ya kan, milenial paling besar ya. Pertama tadi masalah pendidikan, ya kasih murah, perumahan, lapangan kerja dan kesehatan ya kan. Di samping itu milenial ini menurut saya ini ya, kan kita harus bisa melihat kan, dia ini yang akan ya mudah-mudahan hidup lebih lama. Dia bisa melihat situasi sekarang ini kan, apa yang tidak baik, ya kan? Misalkan masalah hutang dan segala macamnya. Ini dia harus bisa berpikir seperti itu, sehingga dia akan menentukan pilihan. Jangan golput, ya kan? Jangan golput. Karena apa? Kita ini yang punya kewajiban dan punya hak untuk menentukan pemerintahan kita 5 tahun ke depan, termasuk milenial. Jangan dibiarkan, udahlah. Kalau Pak Anies selalu mengatakan, kita orang baik harus bersama-sama orang baik. Jangan mendiamkan persoalan itu. Orang baik harus masuk di situ supaya bisa memperbaiki hal yang tidak baik. Gitu kira-kira Pak. Insya Allah. Saya yakin mudah-mudahan dengan niat baik dan hati yang tulus serta track record yang sudah dilakukan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin, masyarakat akan makin cerdas, makin memilih pasangan Amin. Insya Allah.